Chapter 1021. 10 mil jauhnya, 3 master lainnya yang diblokir oleh formasi Ki Iblis yang diatur oleh Li Tianxue juga memantau sisi ini dengan kesadaran spiritual mereka. Tiba-tiba menemukan kelainan Li Tianxue, mereka tiba-tiba terkejut. Di 3 arah, mereka bahkan tidak berdiskusi satu sama lain, mereka berbalik dan berlari bersamaan, seperti kelinci yang tertembak anak panah. Seorang master panggung daceng tiba-tiba menjadi seperti itu. Sangat mustahil bagi mereka untuk percaya bahwa ini adalah kecelakaan. Penjelasan yang paling mungkin adalah dia bertemu dengan seorang guru yang tidak dapat dilihat oleh matanya dan tidak dapat dideteksi oleh kesadaran spiritualnya. Tentu saja, ini tidak dapat menjelaskan mengapa dia dengan gila-gilaan menyerap Ki Iblis dan menelan manik iblis yang tidak dimurnikan. Namun, bahkan Li Tianxue pun menjadi seperti itu. Jika mereka berlari lebih lambat, mungkin merekalah yang berikutnya. Tidak ada yang melihat gerakan Yang Chen, dan tidak ada yang tahu gerakan Yang Chen. Dalam rangkaian perubahan ini, Yang Chen dengan lembut, membelai, Li Tianxue dengan bayangan pohon anggur iblis di lautan kesadarannya pada waktu yang tepat. Meskipun dia juga berasal dari Sekte Dao, Li Tianxue jelas tidak bisa menahan serangan tanaman merambat iblis. Serangan semacam ini terjadi pada tingkat spiritual, sepenuhnya merangsang bagian paling diinginkan dari emosi setiap orang, menciptakan kepuasan palsu. Dalam istilah awam, itu adalah cara paling mudah untuk memicu roh jahat dalam diri seseorang, menyebabkan orang yang diserang menjadi mengamuk. Bagi Yang Chen, yang memiliki kemauan kuat dan telah diserang oleh pohon anggur iblis berkali-kali, dia hampir terbiasa. Tentu saja, itu bukan masalah besar, tapi pria yang hanya mengalami pengalaman biasa di benua iblis tidak seberuntung itu. Setan hati secara langsung menargetkan bagian dari penelitian Ki Iblis yang paling dibanggakannya, yang membuat kepercayaan diri Li Tianxue sangat meningkat. Diam-diam, dia mulai menyerap Ki Iblis atas inisiatifnya sendiri, menelan manik iblis yang tidak dimurnikan, yang menyebabkan invasi lebih lanjut terhadap Ki Iblis, dan penyimpangan budidaya tidak dapat dihindari. Li Tianxue, yang penuh dengan ilusi, secara alami dengan liar menyerang musuh-musuh yang tidak ada dan iri padanya sampai kekuatan spiritualnya habis, dan kemudian dia tidak dapat pulih lagi. Bahkan jika dia jatuh ke tanah, mata Li Tianxue masih penuh semangat juang, dan seluruh dirinya telah tenggelam dalam ilusi dan tidak bisa melepaskan dirinya. Menggelengkan kepalanya sedikit, Yang Chen berjalan ke sisi Li Tianxue dan dengan mudah melepas gelang kosmos miliknya. Hobi Li Tianxue juga sangat istimewa. Tas Qiankun miliknya dibuat menjadi gelang. Itu adalah kebiasaan yang sangat aneh. Xiao Chen membuka gelang semesta. Ada banyak hal di dalamnya. Setelah memeriksanya satu persatu, dia segera menemukan lusinan potongan batu giok. Dengan sapuan rasa spiritualnya, dia segera melihat isi slip giok. Beberapa slip giok berisi teknik budidaya, sementara yang lain berisi formula pil. Namun, ada sekitar selusin slip giok yang mencatat hasil penelitian Li Tianxue terhadap Ki Iblis, termasuk formasi mantra yang dapat memadatkan Ki Iblis. Kenapa mengganggu? Kenapa mengganggu? Yang Chen menggelengkan kepalanya lagi pada Li Tianxue, yang terbaring lemas di tanah. Bahkan jika seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya dalam waktu singkat. Belum lagi, Yang Chen tidak pernah berpikir untuk merawatnya sejak awal. Formasi mantra yang memadatkan Ki Iblis tidak hanya memiliki fungsi sederhana, tetapi juga mengintegrasikan serangkaian cara seperti perlindungan, ilusi, dan sebagainya. Bisa juga dianggap sebagai formasi komprehensif. Untuk waktu yang lama, tidak ada satupun monster iblis yang datang, diperkirakan mereka dihadang oleh formasi tersebut. Li Tianxue ini memang memiliki 2 keterampilan dalam mempelajari Ki Iblis, dan penelitiannya tentang Ki Iblis memang cukup dalam. Dia sendiri mungkin juga merupakan penggarap sampingan dari formasi yang terintegrasi bersama. Di benua iblis, kombinasi seperti itu pasti dapat memberikan banyak keuntungan. Tak heran jika ia berhasil mencapai tahap daceng dan memperoleh banyak hal, bukan hanya karena keberuntungan. Yang Chen telah meminum pil Pei Yuan dan dengan cepat memulihkan kekuatan rohnya. Dalam pengalamannya saat ini, bukan hanya dia tidak menggunakan lonceng emas, tetapi bahkan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning dikontrol dengan kuat oleh dirinya sendiri. Jika tidak, serangan binatang iblis itu tidak akan membahayakan Yang Chen. Meski begitu, Yang Chen paling banyak akan merasakan sakit fisik, dan bahkan tulangnya tidak akan terluka. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan dari pengalaman Yang Chen telah tercapai, dan efeknya sangat baik. Baru saja, serangan gabungan dari 9 debu terbang terpencil dan hantu pohon anggur iblis membuat Yang Chen tiba-tiba menemukan ide bagus. Saat menyempurnakan pedang terbang bumi ke-6, jika dia bisa menyempurnakan hantu anggur iblis sebagai roh perkakas, kombinasi Ki Iblis dan serangan iblis jantung, dia percaya bahwa kombinasi keduanya pasti akan menjadi senjata bagus yang akan membuat banyak lawan yang pusing. Melakukannya, Yang Chen tidak akan menunda. Ketika dia mendapatkan 9 debu terbang terpencil, dia tidak memurnikannya secara langsung karena dia tidak memiliki ide untuk menyempurnakan pedang terbang. Sekarang dia mempunyai ide ini, Yang Chen tentu saja berencana untuk segera mulai bekerja. Formasi Li Tianxue hanya bisa dipelajari dan diterapkan, memberi Yang Chen tempat yang aman di hutan lebat. Pertama, dia menemukan tempat yang cocok, dan kemudian dia menggunakan bahan-bahan di gelang interspatial Li Tianxue untuk mengatur formasi. Setelah itu, Yang Chen terjun ke dalam proses penyempurnaan pedang terbang bumi ke-6. Bumi ke-6, terus terang, adalah tanah yin, tanah subur dan lembab, dan debu di udara juga termasuk jenis ini. 9 debu terbang terpencil tersebut jelas termasuk dalam rangkaian debu, dan dapat menyerap ki setan, yang sejalan dengan karakteristik bumi ke-6 yang dapat menyerap uap air. Tubuh utama pohon anggur yang di iblis itu pasti termasuk dalam rangkaian tumbuhan, dan itu adalah kayu kedua, yang juga merupakan atribut yin. Selain itu, efisiensi tanaman anggur iblis dalam mengumpulkan ki iblis jauh lebih tinggi daripada 9 debu terbang terpencil.
Menggunakan hantu pohon anggur yang di iblis sebagai tubuh utama, itu bukan lagi benturan atribut, dan tidak ada masalah jika kayu kedua mengganggu bumi keenam. Bagaimanapun, itu hanyalah pikiran hantu, dan tidak memiliki atribut. Namun ketika keduanya dipadukan, rasanya seperti hujan lebat setelah kemarau panjang, serasi di surga. Selain menyerap ki iblis secara perlahan, fitur terbesar dari 9 debu terbang terpencil adalah dapat menampung ki iblis. Penambahan hantu pohon anggur yang di iblis dapat meningkatkan kecepatan penyerapan ki iblis dari 9 debu terbang terpencil. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Karakteristik tanaman merambat yang di iblis adalah ia dapat memadatkan ki iblis. Manik iblis raksasa di tas interspatial Yang Chen adalah buktinya. Pedang terbang yang dapat dengan cepat menyerap ki iblis dan juga dapat memadatkan ki iblis. Setelah menyerang lawan, selain damage yang ditimbulkan oleh Flying Sword, juga bisa memicu efek mengerikan dari inner demon lawan. Pedang terbang ini belum terbentuk, tapi sudah membuat Yang Chen mengeluarkan air liur. Beberapa ratus kilogram 9 debu terbang terpencil sudah cukup bagi Yang Chen untuk berhasil menyempurnakan pedang terbang bumi keenam. Namun, Yang Chen sekarang sedikit khawatir tentang apakah dia harus menyempurnakan pedang standar dengan cara tradisional atau menyempurnakannya menjadi sesuatu yang lain. Kita harus tahu bahwa 9 debu terbang yang terpencil itu bisa berubah bentuk sesuka hati. Jika tidak didesain menurut bentuk pedang, sebenarnya, itu tidak bisa disebut pedang terbang, tapi senjata ajaib lainnya. Rasanya agak tidak konsisten dengan pedang terbang 5 elemen besar yin yang miliknya. Chapter 1022. Memikirkan masalah ini, Yang Chen agak tidak yakin, tetapi segera Yang Chen tidak lagi mengkhawatirkan hal ini. Kenapa mengganggu? Entah itu pedang terbang atau bentuk lainnya, pada akhirnya itu hanyalah sebuah bentuk senjata ajaib. Pedang pemenggalan abadi tidak bisa hanya menampung pedang terbang dan bukan bentuk lainnya. Tidak perlu menimbulkan kekurangan dalam pikirannya karena hal ini. Dia dikelilingi oleh aura iblis yang kuat. Sungguh bodoh jika menjadi gila karena masalah kecil ini. Namun, bagaimanapun juga, dia ragu-ragu sejenak sebelum memulai. Suasana hatinya belum sepenuhnya tenang dan dia membutuhkan saluran untuk melampiaskannya. Hasilnya, Master Sekte Muda Tianmen, Li Liheng, menjadi samsak Yang Chen dengan kemuliaan dan tanggung jawab. Li Liheng hampir menjadi gila terakhir kali, dan sekarang dia harus keluar untuk mencari pengalaman. Tidak mungkin, tidak ada kultivator yang bisa lolos dari proses ini. Bahkan Master Sekte Tianmen, sekte terbesar di Sekte Dao, pernah mengalami masa ketika basis budidayanya terjebak dalam kemacetan. Tidak mungkin tidak ada setan hati. Untungnya, dengan identitas Master Sekte Muda Tianmen, dia hampir bisa dikatakan bebas hambatan dimanapun di Sekte Dao. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan menyanjungnya, dan dia bahkan lebih mulia daripada di sekte. Ini membuat suasana hati Li Liheng jauh lebih baik. Tampaknya keluar untuk mencari pengalaman bukanlah sesuatu yang sulit untuk diterima. Khususnya, Yang Lan, orang ini, pintar dan mampu melakukan banyak hal. Dia melayaninya dengan baik di jalan, dan pidatonya juga sangat menyenangkan. Khususnya, yang membuatnya paling nyaman adalah Yang Lan sering menemukan beberapa kultivator wanita cantik untuk melayaninya, yang membuat Li Liheng bahagia. Namun, Yang Lan bukannya tanpa perhitungan kecil. Setiap kali kultivator wanita ditemukan, mereka akan menemani Master Sekte Muda paling lama 10 hari, dan kemudian mereka akan dibawa pergi oleh Yang Lan. Li Liheng secara alami memahami bahwa ini karena dia takut para kultivator wanita ini akan bersaing dengan saudara perempuan Yang Lan, yang merupakan sifat manusia. Dan dari lubuk hatinya, Li Liheng masih sangat puas dengan pendekatan Yang Lan. Dia adalah pria yang menyukai hal-hal baru. Wanita-wanita itu hanyalah mainan, dan mereka belum mencapai titik di mana dia tergoda. Dengan Yang Lan membantunya mengatasinya, dia menikmati rasa bersandar pada si merah dan berpelukan. Sekarang Li Liheng sangat ingin segera menghubungi senior Liu Fengzi dan membuktikan identitasnya. Kalau tidak, jika dia terus dicurigai, masa depannya bisa terbayang. Dalam keadaan pikiran ini, memanjakan diri dengan beberapa kultivator perempuan juga merupakan cara untuk melampiaskan amarahnya. Untungnya, meskipun Li Liheng sedang menikmati kesenangan, dia tidak lupa berkultivasi pada waktu yang tetap setiap hari. Dia tahu dari mana semua ini berasal, jadi dia tidak berani mengendur. Sikap seperti ini mendapat persetujuan dari para tetua yang diam-diam melindunginya. Meski tindakannya tidak masuk akal, cukup baginya untuk mengetahui apa tujuan utamanya. Penggarap tidak perlu terlalu peduli. Selama tidak dipaksakan dan kedua belah pihak bersedia, semuanya baik-baik saja. Setelah menikmati cita rasa seorang kultivator nakal wanita, Li Liheng tiba-tiba merasakan aura familiar dari senior Liu Fengzi saat dia berkultivasi. Salam, senior. Kali ini, Li Liheng tidak menunggu Yang Chen bertanya dan berinisiatif untuk menyapa seniornya. Kemudian, dia segera memberitahunya metode komunikasi rahasia yang telah diberitahukan oleh Master Sekte kepadanya. Petik 2 petik 2. Yang Chen diam-diam mendengarkan perkataan Li Liheng yang sepertinya sangat masuk akal untuk bertemu dan menyapa, namun sangat tidak masuk akal pada kesempatan ini. Dia tidak berbicara dari awal sampai akhir. Setelah Li Liheng selesai berbicara, senior Liu Fengzi tidak menanggapi, dan Li Liheng juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dia katakan adalah kode identifikasi personel tingkat tinggi Tianmen. Bagaimana mungkin senior Liu Fengzi tidak mengucapkan sepatah kata pun dan masih memandangnya dengan dingin? Mungkinkah kodenya salah? Kalau tidak, bagaimana wajah senior Liu Fengzi bisa begitu serius, dan tekanan yang dia rasakan semakin besar, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Untungnya, ini adalah hubungan kesadaran spiritual. Jika itu adalah situasi tatap muka, mungkin Li Liheng akan langsung terdesak ke tanah oleh tekanan yang dikeluarkan oleh Yang Chen. Senior, ini adalah kode komunikasi tingkat tertinggi Tianmen.
Generasi muda junior ini tidak berpura-pura. Li Liheng kaget dan buru-buru menjelaskan kepada Yang Chen. Saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia harus memverifikasi identitasnya terlebih dahulu. Benar saja, setelah mengucapkan kalimat ini, tekanan di pihak senior Liu Fengzi jauh lebih sedikit. Setidaknya Li Liheng bisa menghadapinya dengan tenang, dan dia bahkan tidak berani berkeringat. Tidak ada tanda-tanda pikiranmu berbohong. Senior Liu Fengzi akhirnya berbicara, dan tekanan seperti gunung tadi menghilang tanpa jejak. Li Liheng akhirnya menghela napas lega. Ternyata senior hanya sekedar mengecek apakah dia berbohong atau tidak. Senior sangat berhati-hati. Namun di sisi lain, jika itu dia, dan orang yang belum pernah berhubungan mengatakan kode ini di hadapannya, dia juga akan menyelidikinya dan tidak akan mudah mempercayainya. Itu normal bagi senior untuk melakukan ini. Yang Chen juga sedikit terkejut saat itu. Dia hanya ingin menakut-nakuti anak ini dan melampiaskan amarahnya, tapi dia tidak menyangka akan mengetahui rahasia sebesar itu. Kata-kata kode di mulut Li Liheng, Yang Chen ingat dengan tegas. Hal rahasia semacam ini, mungkin suatu saat akan berguna. Nah, melihat penampilanmu baru-baru ini, sepertinya kamu telah membuat beberapa kemajuan. Apa yang terjadi? Sikap senior Liu Fengzi menjadi rileks, dan Li Liheng segera merasa seperti angin musim semi, sangat rileks. Mendengarkan kata-kata keprihatinan senior Liu Fengzi, Li Liheng hampir meneteskan air mata. Untungnya, kumpulan kode yang ditinggalkan oleh sekte juga berguna di dunia spiritual. Jika tidak, jika identitasnya dicurigai oleh senior Liu Fengzi, itu akan menjadi bencana. Bahkan jika senior tidak mengatakannya di dalam hatinya, selama ada satu atau dua kesalahan dalam hal yang diwariskan kepadanya, itu sudah cukup untuk menghancurkan hidupnya. Sekarang, langit akhirnya cerah setelah hujan, dan tidak perlu khawatir dengan masalah senior. Di masa depan, dia bisa menjalani posisi tinggi dan kehidupan yang berkuasa sebagai tuan muda. Di depannya, itu hanyalah jalan mulus. Beberapa hari yang lalu, junior tiba-tiba merasakan kegelisahan di hatinya, jadi dia keluar untuk mencari pengalaman. Sampai sekarang, saya punya pemahaman. Meski senang, Li Liheng tetap menjawab pertanyaan seniornya dengan cermat. Inilah sikap Li Liheng. Dia menghormati seniornya, dan dia harus membuat senior Liu Fengzi puas dengannya. Oh, jadi begitulah adanya. Senior Liu Fengzi mengangguk sedikit, dan sepertinya tiba-tiba tercerahkan. Kamu bisa memecahkan iblis batinnya, tidak heran kultivasimu begitu kuat. Selamat, kamu layak untuk diajar. Senior, junior memiliki permintaan yang lancang, saya harap senior dapat mencoba menyelesaikan keraguan saya. Li Liheng melihat bahwa ini adalah kesempatan langka, jadi dia buru-buru meminta nasihat senior Liu Fengzi. Oh, apa masalahnya? Senior Liu Fengzi sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak keberatan sama sekali. Chapter 1023. Kesadaran spiritual junior ini dalam masalah, saya selama ini mengandalkan pil pembekuan roh. Li Liheng mulai berbicara, seolah-olah dia telah menemukan seorang sesepuh yang bisa diajak curhat. Dia mencurahkan semua masalahnya kepada Li Liheng. Li Liheng juga merasakan tekanan luar biasa di hatinya. Di sekte, semuanya dipertahankan berdasarkan budidaya metode budidaya kesadaran spiritual lintas batas. Bahkan ketika dia ditunjuk sebagai ketua sekte muda pada awalnya, Li Liheng sendiri tidak tahu alasannya. Pada saat itu, seperti orang lain, dia diam-diam menebak bahwa dia adalah anak tidak sah dari sekte Master Li. Belakangan, dia perlahan-lahan mengetahui bahwa Master Sekte Li tidak terlalu memperhatikannya, dan orang lain tidak pernah memperlakukannya sebagai Master Sekte muda, yang membuat Li Liheng ragu. Akhirnya, ketika awan cerah dan bulan terlihat, budidaya metode budidaya kesadaran spiritual lintas batas mendapat pencapaian kecil, dan ketika dia menghubungi senior Liu Fengzi, segalanya berubah secara dramatis. Dari kekuasaan hingga sumber daya, dan bahkan kegunaan berbicara, terjadi perubahan kualitatif. Li Liheng tiba-tiba mengerti mengapa dia menjadi ketua sekte muda. Itu hanyalah tradisi yang ditinggalkan oleh sekte sebelumnya. Jika Li Liheng tidak berhasil dalam kultivasinya, tidak butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk dihapuskan dari posisi master sekte muda dan menjadi murid biasa Tai Tianmen. Dalam hal ini, mustahil bagi Li Liheng untuk mengatakan bahwa tidak ada tekanan, terutama mengetahui bahwa pil pembekuan rohnya ditukar dari Yang Chen dengan harga yang mahal di sekte, dan ketua balai luar negeri dari sekte tersebut bahkan membungkukkan badannya, kepala di depan Yang Chen beberapa kali, semua harapan sepertinya melekat pada master sekte muda. Bahkan jika Li Liheng masih sering menghubungi senior Liu Fengzi, Li Liheng selalu menyadari krisis ini, terutama ketika konsumsi pil pembekuan roh semakin besar, dan stok sekte semakin sedikit, Li Liheng semakin cemas. Leluhur tua, murid ini memohon kepada leluhur tua untuk memberi saya cara untuk menyembuhkan kesadaran spiritual murid ini, agar sekte tidak lagi diperas oleh orang yang kejam dan tidak bermoral itu, murid ini akan berterima kasih. Setelah mengucapkan ketakutan dan kekhawatirannya, Li Liheng mengajukan permintaan ini hampir sambil menangis. Anak baik, kamu telah dianiaya. Ketika senior Liu Fengzi menyampaikan kata-kata ini kepada Li Liheng, Yang Chen hampir muntah di sisi lain. Namun, dia masih harus terus berakting, jadi Yang Chen tetap mempertahankan sikap, baik, itu dan menghiburnya, sepertinya inilah sumber iblis batiniahmu. Mendengar kata-kata kepedulian senior Liu Fengzi, mata Li Liheng menjadi masam dan air mata hampir mengalir. Orang lain hanya melihat kejayaan Li Liheng yang tak terbatas sebagai tuan muda sekte. Siapa yang bisa membayangkan depresi di hatinya? Leluhur, mohon kasihanilah saya dan bantu saya menyelesaikan ini agar sekte tidak dikendalikan oleh orang lain. Li Liheng praktis memohon sambil menangis. Sikapnya yang begitu tulus bahkan tanpa disadari telah mengubah cara dia menyapanya dari senior menjadi leluhur. Sayang, leluhur Liu Fengzi menghela nafas panjang, dan dia sepertinya membawa penyesalan yang tak terlukiskan.
Desahan panjang ini hampir membuat Li Liheng putus asa. Dia hanya merasakan sesendok air dingin dituangkan dari kepala hingga telapak kakinya, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Masalahmu sebenarnya adalah cara yang tepat untuk menyelesaikannya dengan pil pembekuan roh. Kata-kata leluhur Liu Fengzi selanjutnya membuat Li Liheng merasa sedikit berharap di dalam hatinya. Karena ini cara yang benar, maka pasti ada cara yang tidak benar, bukan? Selama Anda bertahan selama beberapa dekade, semuanya akan tenang. Pada saat itu, selama Anda berkonsentrasi pada kultivasi Anda, dengan bakat Anda akan dapat berkomunikasi dengan saya dengan tenang hanya dalam 4 atau 500 tahun. Kenapa kamu harus terburu-buru? Kata-kata leluhur Liu Fengzi penuh dengan bujukan, dan tidak ada habisnya bagi Li Liheng untuk bertahan untuk sementara waktu. Leluhur, kamu tidak tahu berapa banyak properti yang telah diperas oleh pencuri penuh kebencian itu dari sekteku hanya untuk pil pembekuan roh. Ketika Li Liheng mendengar arti kata-kata ini, sepertinya memang ada cara lain, dan hatinya dipenuhi harapan. Melihat sikap sang leluhur yang masih belum terlalu tegas, ia segera mulai melakukan lobby dan meningkatkan daya persuasifnya. Oh, memeras orang Taitian saya, apakah dia ingin mati? Leluhur Liu Fengzi hanyalah kalimat yang sangat biasa, tetapi sangat mendominasi, dan kepercayaan di dalamnya membuat Li Liheng merasa sangat nyaman. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk menikmatinya, tetapi untuk membangkitkan musuh bersama leluhur dan memberitahunya cara lain untuk menyelesaikan masalah kesadaran spiritual, cara untuk melepaskan diri dari kendali Yang Chen dan tidak dikendalikan oleh orang lain. Pencuri itu adalah satu-satunya alkemis kelas 5 di dunia fana. Sekarang sekte hanya dapat menemukannya sebagai seorang alkemis yang dapat menyempurnakan pil pembekuan roh. Demi generasi muda, sekte harus diperas olehnya. Li Liheng mengertakkan gigi dan berkata, dan beberapa senior dari sekte bahkan menundukkan kepala mereka karena dipermalukan, murid ini tidak tahan. Li Liheng menyebutnya pencuri, yang membuat Yang Chen ingin mengutuk kembali dalam pikirannya, namun sayangnya, ini hanya ada dalam pikirannya dan tidak dapat dilaksanakan. Itu hanya pil pembekuan roh, dia berani memeras beberapa jenis benih api kelas 7 dari sekte, dan dia juga membawa ruang taman pengobatan rahasia kuno yang penuh dengan obat roh berusia ratusan ribu tahun. Untuk meningkatkan daya persuasifnya, Li Liheng bahkan menghitung benih api kelas 7 untuk membeli resep pil kepada kepala pil pembekuan roh dan memberitahu leluhur Liu Fengzi. Anak ini keterlaluan. Benar saja, seperti dugaan Li Liheng, leluhur tua Liu Fengzi marah setelah mendengar ini. Namun, meskipun demikian, Li Liheng tidak akan bisa melihatnya. Jika dia tidak naik, maka tidak apa-apa. Begitu dia naik ke dunia spiritual, lelaki tua ini secara pribadi akan mencabik-cabiknya. Leluhur Liu Fengzi sudah marah, amarahnya meletus seperti gunung berapi, dan momentumnya yang melonjak hampir menghancurkan kesadaran spiritual Li Liheng menjadi berkeping-keping. Namun, Li Liheng tidak merasa takut saat ini. Meskipun tekanan ini membuatnya sangat tidak nyaman, hati Li Liheng penuh dengan kegembiraan. Ia sukses memancing kemarahan sang leluhur. Dia berpikir bahwa leluhur yang tidak dapat melakukan apapun terhadap Yang Chen di dunia fana akan langsung meningkatkan kemampuannya dan membiarkan dia berurusan dengan Yang Chen. Beritahu Li Tiancheng, biarkan dia mengirim seseorang untuk segera membunuh orang ini dan mengambil kembali semua barangnya. Leluhur sebenarnya bukanlah orang yang diintimidasi, dan dia akan segera mengambil tindakan. Leluhur, Master Sekte lebih suka menanggung penghinaan demi generasi muda junior ini, tapi dia juga ingin mempertahankan seseorang yang bisa memurnikan pil pembekuan roh. Kecintaannya pada generasi muda junior ini tak terkira. Kepura-puraan Li Liheng sungguh bagus, dan orang-orang mau tidak mau menjadi yakin, selama junior generasi muda ini masih membutuhkan pil pembekuan roh, saya harus membiarkan pencuri mengeksploitasi dan memeras saya. Ada cara lain untuk menyelesaikan masalahmu. Di bawah serangkaian bayangan, Li Liheng akhirnya mendengar suara alam yang ingin didengarnya. Chapter 1024. Metode ini agak bertentangan dengan tradisi Taoisme kita. Sebelum mengatakan metode spesifiknya, leluhur Liu Fengzi masih menunjukkan kelemahan metode ini, yang juga menjadi alasan mengapa dia tidak mau mengajari Li Liheng. Lebih seriusnya, ini seperti metode iblis, yang bertentangan dengan metode ini, akal dan alam. Saat ini, Li Liheng cukup pintar untuk tidak banyak bicara, tetapi hanya mendengarkan dengan tenang. Dari perkataan leluhur, dia tahu bahwa leluhur belum mengambil keputusan dan masih berjuang. Jika dia berbicara, itu mungkin mempengaruhi penilaian leluhur. Begitu leluhur mengambil kembali keputusannya, bukankah ia akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya? Saya tidak menyarankan Anda menggunakan metode ini. Kata-kata leluhur Liu Fengzi tulus dan tulus. Kata-kata persuasinya harus jelas sejak awal, Anda adalah tuan muda sekte dengan masa depan yang cerah. Sebagai tuan masa depan, sebaiknya Anda tidak menunda masa depan besar Anda karena beberapa perasaan sepele. Saya mengerti. Li Liheng memasang postur mendengarkan ajaran, dan kemudian menjawab kepada leluhur, saya tidak akan menggunakannya tanpa izin. Saya akan melapor kepada guru terlebih dahulu dan meminta guru untuk membuat keputusan. Jelas sekali, kata-kata ini membuat leluhur Liu Fengzi merasa bahwa Li Liheng menghormati tuannya. Akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengatakan metodenya, sebenarnya, seharusnya ada catatan dalam buku-buku kuno sekte. Kembalilah ke paviliun sutra sekte dan temukan sutra hati setan. Ini adalah piala yang diperoleh oleh para senior sekte ketika mereka membunuh iblis. Beberapa hal di dalamnya seharusnya berguna untuk situasimu saat ini. Terima kasih, leluhur. Li Liheng sangat gembira. Leluhur akhirnya memberitahunya metodenya. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Jika bukan karena dia telah meminum beberapa pil pembekuan roh kali ini dan tidak dapat bertahan, Li Liheng akan segera memutuskan hubungan dengan leluhur dan kemudian kembali ke sekte untuk menemukan sutra hati iblis. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian permintaan. Nenek moyang tua menjawab hampir semua yang dia tahu, tapi Li Liheng sebenarnya sedang tidak berminat untuk ini.
Setelah dia buru-buru menanyakan semua pertanyaan yang diajukan para tetua, dia tampak kelelahan dan memutuskan sambungan. Tentu saja, selain keinginannya sendiri untuk memutuskan hubungan, hal itu juga terkait dengan tekanan yang dideritanya 2 kali dari leluhur Liu Fengzi kali ini. Bagaimanapun, hasilnya tetap sama. Setelah sambungan terputus, Tuan Muda Sekte Li Liheng segera jatuh pingsan dan tertidur lelap. Situasi ini telah terjadi berkali-kali, dan orang-orang yang bertugas di sampingnya tidak terkejut. Namun, Tuan Muda itu baru saja pingsan, dan segera seorang tetua Tai Tianmen muncul di luar pintu, yang masih membuat mereka terkejut. Penatua yang muncul secara alami adalah penatua inti yang dilindungi Li Liheng secara rahasia. Penampilan Li Liheng barusan sama persis dengan sebelumnya. Dia segera mengetahui bahwa Li Liheng telah berhasil menghubungi senior Liu Fengzi lagi. Terakhir kali, ketika Li Liheng dicurigai, para petinggi sekte juga sangat cemas. Mereka ingin menjernihkan kesalahpahaman, namun tidak ada yang tahu apakah Li Liheng telah menyelesaikannya. Akhirnya, ketika Li Liheng terbangun, sang tetua mengusir semua orang keluar dari pintu dan membuat beberapa batasan sebelum menanyakan detailnya. Mendengar bahwa senior Liu Fengzi akhirnya mempercayai Li Liheng, dia menghela nafas lega. Dia akhirnya bisa menghilangkan kekhawatirannya. Yang terbaik adalah senior Liu Fengzi tidak salah paham. Setelah suasana menjadi tenang, sang tetua terus bertanya tentang apa yang terjadi selanjutnya. Pada titik ini, Li Liheng sangat pandai dalam menangkapnya. Dia jelas tahu dari mana kekuatannya berasal, jadi di depan Master Sekte dan tetua inti ini, dia tidak pernah bersembunyi atau berbohong. Setelah mendengarkan percakapan Li Liheng dengan senior Liu Fengzi, tetua mau tidak mau memandang Li Liheng dari sudut pandang yang berbeda. Li Liheng tahu bahwa sekte telah membayar banyak untuknya, dan bahkan tahu sampai menangis kepada senior Liu Fengzi untuk ini, dia memang setia kepada sekte. Terutama ketika dia mendengar analisis senior Liu Fengzi bahwa tekanan yang dialami Li Liheng adalah sumber iblis hatinya, dia tiba-tiba menghela nafas. Penatua telah memahami saat ini bahwa jika dia ingin Li Liheng menyingkirkan iblis hatinya, tampaknya satu-satunya cara adalah meningkatkan kultivasinya dan menghilangkan ketergantungan pada pil pembekuan roh yang disempurnakan oleh Yang Chen. Bahkan sang tetua dapat memahami bahwa alasan mengapa Li Liheng ingin terlibat dengan para kultivator perempuan di luar adalah untuk menghilangkan tekanan semacam ini, dan untuk melupakan semua yang harus dia tanggung melalui hubungan seks. Dengan cara ini, sepertinya tidak ada gunanya membiarkan Li Liheng terus mendapatkan pengalaman di luar, tetapi ada bahaya terjatuh. Kembali ke gunung. Dengan lambaian tangannya, Penatua memutuskan rencana perjalanan Li Liheng, menyela pengalamannya, dan bergegas kembali ke sekte dengan kecepatan tercepat. Kata-kata yang sama diucapkan lagi di depan Master Sekte dan beberapa tetua inti lainnya, dan semua orang merenung. Sekte Master Li tidak membuat keputusan terlebih dahulu. Sebaliknya, dia meminta tetua yang bertanggung jawab atas paviliun kitab suci untuk menemukan sutra hati setan gratis yang pernah ditempatkan di paviliun kitab suci. Setiap orang dapat melihat metode kultivasi seperti apa yang dapat membuat senior Liu Fengzi berkata bahwa itu sangat jahat. Apapun yang terjadi, mereka harus menunggu sampai mereka memahaminya sebelum mengambil keputusan. Yang Chen sangat senang mendapatkan kode komunikasi tingkat tinggi dari Tai Tianmen. Li Liheng menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ini dipersiapkan untuk mata-mata tingkat tinggi dari Tai Tianmen. Umumnya, orang-orang ini adalah penguasa dari sekte lain atau tokoh berpengaruh yang diam-diam mengendalikan beberapa sekte untuk orang-orang Tai Tian. Ketika mereka naik, identitas mereka tidak mungkin terungkap, jadi setelah naik, mereka juga memerlukan seperangkat kode identifikasi agar mereka dapat mengenali senior dari sekte surga misterius di dunia spiritual. Kode yang dikatakan Li Liheng adalah tingkat tertinggi, yang secara langsung setara dengan tokoh tingkat tinggi dari para tetua inti Tai Tianmen. Dengan kumpulan kode ini, ketika mereka mencapai dunia spiritual, mereka mungkin bisa menghadapi sekte surga misterius. Mengenai mengajari Li Liheng metode yang tercatat dalam Sutra Hati Iblis untuk menyelesaikan masalah kesadaran spiritualnya, itu adalah jebakan yang telah disiapkan Yang Chen untuk orang-orang Tai Tian. Sekarang permintaan orang Tai Tian akan pil pembekuan roh semakin meningkat. Bahkan jika Li Liheng memurnikan 5.000 pil terakhir kali, menurut tingkat konsumsi Li Liheng dan menurut perkiraan senior Liu Fengzi tentang basis budidaya Li Liheng, diperkirakan tidak akan cukup sebelum basis budidayanya cukup ditingkatkan untuk berkomunikasi dengan senior Liu Fengzi tanpa bantuan. Ada 3 jalan di depannya. Yang pertama adalah terus mencari Yang Chen dan diperas oleh Yang Chen. Dia percaya bahwa orang-orang Tai Tian pasti tidak akan bersedia. Yang kedua adalah menemukan alkemis senior lain yang bisa memurnikan pil pembekuan roh atau sekadar melatihnya sendiri, tapi itu akan memakan waktu ratusan tahun atau lebih. Yang ketiga adalah apa yang dikatakan senior Liu Fengzi, Sutra Hati Setan. Yang Chen sangat yakin Li Liheng akan memilih yang ketiga. Mampu secara langsung meningkatkan basis budidaya kesadaran spiritualnya, godaan bagi Li Liheng sama sekali tidak besar. Ini berarti kekuatannya akan semakin ditingkatkan. Bahkan jika Li Liheng dapat menahan diri, dia yakin pria bernama Yang Lan akan berusaha sekuat tenaga untuk menyemangati Li Liheng. Chapter 1025. Tanpa diduga, dia secara tidak sengaja meninggalkan kehidupan Yang Lan, dan akan ada manfaat seperti itu. Yang Chen juga mendengar tentang apa yang telah dilakukan Yang Lan dalam beberapa tahun terakhir melalui saluran lain, yang sangat sesuai dengan selera Yang Chen. Dengan bantuannya, dia percaya bahwa Li Liheng akan melangkah lebih jauh menuju kehancuran Tai Tianmen. Sayang sekali bagi Yang Lan. Dia berpikir bahwa dia terus-menerus membuat masalah bagi Yang Chen dan membalas dendam. Tentu saja Yang Chen tidak akan dengan mudah mematahkan fantasi Yang Lan. Dia juga berharap Yang Lan bisa memberikan nasihat kepada Master Sekte muda yang terhormat. Tentu saja, ini hanyalah jebakan kecil. Jebakan besar yang sebenarnya masih ada, dan itu adalah godaan yang tidak bisa ditolak oleh semua orang Tai Tian tingkat tinggi. Namun, tidak pantas membuangnya sekarang. Dia selalu harus memilih waktu yang tepat.
Sekarang Yang Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Benar saja, itu adalah cara yang tepat untuk melampiaskan sebagian kekesalannya. Ada keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Dia tidak bisa selalu menatap kehidupan yang penuh tekanan. Penting untuk selalu bersantai dengan benar. Pedang terbang bumi ke-6 masih merupakan senjata ajaib bumi ke-6. Tidak ada gunanya merasa malu, jadi dia akan menggunakan senjata ajaib bumi ke-6. Yang Chen membuat keputusan. Setelah memeriksa formasi di sekitarnya, dia mulai menyempurnakan senjata ajaib bumi ke-6 dengan aman. Energi sihir pada 9 debu terbang terpencil harus diserap dan dimurnikan terlebih dahulu. Setelah pemurnian selesai, energi sihir akan diserap kembali. Jika tidak, dengan konsentrasi energi sihir yang tinggi, proses pemurnian Yang Chen tidak akan lancar. Tanaman anggur iblis di lautan kesadaran masih terjerat oleh benang kesadaran spiritual. Energi sihir dari 9 debu terbang terpencil memasuki lautan kesadaran Yang Chen dan bergabung dengan tubuh Demonized Fin yang diperkuat. Tidak dapat disangkal bahwa energi sihir yang terkandung dalam 9 debu terbang terpencil ini, yang telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui, jauh melebihi imajinasi Yang Chen. Bahkan di tengah penyerapan energi sihir, Yang Chen harus menghentikan proses penyerapan untuk sementara dan menghabiskan banyak waktu untuk menenangkan dirinya dengan energi sihir lagi. Proses ini diulang setidaknya 5 kali sebelum Demon Ki dalam 9 neraka terbang debu sepenuhnya diekstraksi. Kemudian, dia memulai persiapan akhir sebelum penyempurnaan, membiasakan diri dengan materi. 9 Nether Flying Dust memenuhi setiap sudut lautan kesadaran Yang Chen. Partikel debu yang berterbangan sangat kecil. Bahkan jika mereka diperbesar berkali-kali di lautan kesadaran Yang Chen, mereka masih akan tampak sangat kecil dan tidak dapat dibedakan. Setelah dengan cermat memahami karakteristik 9 Nether Flying Dust, Yang Chen mulai menyempurnakannya. Sebelum penyempurnaan formal, Yang Chen terlebih dahulu menggunakan teknik pemeliharaan harta karun semesta untuk memberi nutrisi pada 9 Anda debu terbang. Kemudian, dia mulai memperbaikinya. Prosesnya pun tidak terlalu sulit. Kesadarannya yang kuat mampu mengendalikan semua 9 kamu debu terbang tanpa hambatan apapun. Setelah dia meninggalkan jejak kesadarannya, segalanya menjadi sederhana. Proses yang paling merepotkan adalah menyempurnakan hantu Demonifit Fin menjadi senjata ajaib sebagai roh perkakas. Namun, ini bukan masalah bagi Yang Chen. Dengan pengetahuan dan pengalaman kehidupan sebelumnya sebagai Dewa Emas prinsip besar dan kesadaran kuat dari manusia abadi kelas 2, menambahkan roh alat ke senjata ajaib bukanlah hal yang merepotkan. Satu-satunya hal yang membuat Yang Chen merasa kasihan adalah ketika menyempurnakan roh alat, tingkat keberhasilan melemahkan anggur iblis sebagai roh alat lebih tinggi. Bahkan dengan kekuatan Yang Chen saat ini, dia masih tidak bisa membuat hantu Demonifit Fin tumbuh hingga ukuran maksimalnya. Dia hanya bisa mengendalikannya hingga radius 10 kaki. Secara paksa menggunakan benang kesadarannya untuk menyerang sisa kesadaran dari Demonifit Fin, dia dengan hati-hati mempertahankan naluri Demonifit Fin untuk menelan dan memadatkan Demon Ki. Kemudian, ia berhasil memasukkan roh perkakas tersebut ke dalam senjata sakti yang telah terbentuk. Ini adalah satu-satunya di antara senjata ajaib 5 elemen besar Yin yang milik Yang Chen yang memiliki roh perkakas. Warnanya benar-benar hitam dan bahkan tidak memiliki bentuk yang tetap. Itu hanyalah kabut hitam tebal yang berubah bentuk dari waktu ke waktu di bawah kendali Yang Chen. Ketika Yang Chen tidak mengendalikannya, itu adalah asap hitam yang tampak alami. Proses pemurniannya, bagi Yang Chen sendiri, belum sempurna, karena kini seni rahasia 5 elemen besar Yin yang Chen belum terkumpul seluruhnya. Meskipun seni rahasia sejati bumi ke-6 telah diperoleh, dia belum mengembangkannya. Oleh karena itu, kekuatan roh bumi ke-6 bukanlah kekuatan roh asli. Secara relatif, efek penyempurnaan senjata ajaib sedikit lebih buruk. Namun, Yang Chen tidak berniat mengembangkan seni rahasia sejati bumi ke-6 saat ini. Metode budidaya roh asli ini dapat digunakan pada saat kritis untuk sebuah terobosan. Akan sia-sia jika membudidayakannya pada waktu biasa. Apalagi senjata ajaibnya bisa terus disempurnakan pada saat itu. Dia percaya bahwa setelah pembaptisan seni rahasia sejati bumi ke-6, kualitasnya akan lebih tinggi. Tanpa kendali apapun, kabut hitam secara alami mengelilingi Yang Chen, membuat Yang Chen tampak seperti dewa iblis. Dengan gerakan pikiran Yang Chen, kabut hitam berubah menjadi jubah hitam, dan tiba-tiba berubah menjadi baju besi hitam, itu sangat alami. Untuk senjata ajaib yang baru disempurnakan, Yang Chen memberinya nama, pedang terbang 9 Nether. Meski tidak berbentuk pedang terbang, Yang Chen suka menyebutnya begitu. Karena pedang terbang 9 Nether baru saja dimurnikan, roh di dalamnya sengaja dilemahkan. Selain itu, debu terbang 9 Nether juga dimurnikan sebelum dimurnikan, sehingga ki iblis yang terkandung di dalamnya tidak mencukupi, dan masih terlihat sangat lemah. Namun meskipun demikian, pedang terbang 9 Nether telah menunjukkan efek kondensasi ki iblis yang tidak lebih buruk dari formasi yang dipelajari Li Tianxue. Ki iblis di sekitarnya yang terkondensasi oleh formasi mulai melayang menuju pedang terbang 9 Nether, sehingga Yang Chen dikelilingi oleh ki iblis yang tebal. Dengan ki iblis seperti itu, di mata orang luar, itu pasti seorang kultivator yang terkontaminasi oleh ki iblis dan kemudian di iblis, bukan? Mungkin Li Tianxue sudah menjadi seperti ini. Meskipun Yang Chen tidak membunuh Li Tianxue, selain menjadi iblis, hanya ada satu hasil yang tersisa, dan itu adalah dibunuh oleh binatang iblis itu, tidak ada kemungkinan lain. Sekalipun seseorang ingin menyelamatkannya, seorang penggarap panggung daceng yang hampir gila pasti sudah membakar dupa jika dia tidak membunuh orang yang menyelamatkannya. Terlebih lagi, ini adalah benua iblis, jika bukan teman dekat, siapa yang akan begitu baik? Mungkin ada kesempatan untuk bertemu dan membunuhnya terlebih dahulu, dan dia bisa mendapatkan manfaat dari mayat tersebut. Inilah kenyataannya. Dengan lambaian tangannya, pedang terbang 9 Nether berubah menjadi cambuk hitam panjang dan diikatkan ke pohon besar di sebelahnya.
Ki iblis hitam langsung menyerbu ke dalam batang pohon bersama dengan lubang besar yang pecah. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh pohon itu layu dan mati. Ini hanyalah tanaman yang bisa menahan ki iblis tipis di pinggirannya, bagaimana bisa menahan serangan seperti itu. Efeknya membuat Yang Chen sangat puas, tetapi sekarang Yang Chen masih perlu menemukan lawan yang cocok untuk menguji efek serangannya, dan apakah itu benar-benar memiliki kekuatan jahat untuk membuat orang menjadi gila. Semua ini perlu diverifikasi, dan itu tergantung apakah dia bisa menemukan musuh yang cocok. Harus dikatakan bahwa keberuntungan Yang Chen sangat bagus sehingga bertentangan dengan kehendak surga. Saat dia memikirkan di mana musuh bisa keluar untuk mencoba kekuatan pedang terbang 9 meter, seseorang segera muncul dalam jangkauan kesadaran spiritual Yang Chen. Lebih kebetulan lagi, jejak kesadaran spiritual Li Heng di lautan kesadaran Yang Chen bergetar sedikit, dan Yang Chen segera memahami bahwa pihak lain harus memiliki kompas untuk melacak keberadaannya. Chapter 1026. Jaraknya masih jauh, pihak lain baru berada di tahap puncak Yuanying, dan cakupan eksplorasi kesadaran spiritual jauh lebih menakutkan dibandingkan Yang Chen, jadi dia tidak tahu bahwa sosoknya telah termasuk dalam eksplorasi. Kesadaran spiritual Yang Chen. Dia hanya mengikuti arah yang dipandu oleh kompas, sambil bergerak maju, dia membunuh binatang iblis yang terus-menerus muncul di sekitarnya. Yang Chen diam-diam menyingkirkan formasi ki iblis beberapa mil jauhnya, dan kemudian berjalan langsung ke arah pria itu. Saat dia berjalan, pedang terbang 9 meter terus menyerap ki iblis. Dengan perjalanan sesingkat itu, tidak akan memakan waktu lama, tapi jika dia bisa menyerap sedikit, itu akan sedikit meningkatkan kekuatan ki iblis, dan mungkin bisa membuat pihak lain jatuh ke dalam kondisi penyimpangan kultivasi. Dalam waktu kurang dari beberapa jam, pihak lain menemukan keberadaan Yang Chen, dan gemetar kompas dengan jelas memberitahunya bahwa target perjalanan ini, Yang Chen, tidak jauh, dan kesadaran spiritualnya juga menemukan sosok itu. Yang Chen. Namun, pria ini adalah pria yang berhati-hati. Bahkan jika dia menemukan orang-orang Yang Chen, dia masih tidak berani untuk sepenuhnya yakin. Dia hanya berhati-hati dan melepaskan bendera susunan dengan susunan tersembunyi, dan ingin mendekat untuk memastikannya dengan hati-hati. Apakah kamu mencariku? Yang Chen langsung membeberkan keberadaannya dan bertanya tanpa menunggu dia mendekat. Alkimia Grandmaster Yang. Pihak lain belum pernah melihat Yang Chen, tetapi hanya mendengar penjelasannya. Melihat Yang Chen berbicara, dia tidak lagi menyembunyikannya, menyingkirkan bendera susunan, dan bertanya dengan nada yang sangat tenang. Ya, Yang Chen mengakuinya secara langsung, dan kemudian bertanya, bagaimana cara saya memanggil teman ini? Tidak perlu terlalu merepotkan, ambillah apa yang diinginkan Penatua Huqianyi, dan aku akan membiarkanmu hidup. Pihak lain adalah master tahap puncak Yuanying. Melawan Yang Chen yang berada di tahap awal Yuanying, dia secara alami penuh percaya diri. Kata-katanya juga sangat mendominasi dan merendahkan, jika tidak, akan ada satu lagi penggarap iblis di dunia ini. Yang Chen dikelilingi oleh kabut hitam yang tidak dapat disembunyikan dari mata pihak lain, dan Yang Chen tidak bermaksud menyembunyikannya. Setidaknya, di mata pihak lain, Yang Chen saat ini sedang diserang oleh ki iblis dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa dengan mengatakan ini, dia sudah memberikan cukup banyak wajah kepada Yang Chen, dan dalam situasi ini, Yang Chen tidak punya pilihan selain menolak. Oh, apa sebenarnya yang diinginkan Penatua Hu? Yang Chen bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Puncak tahap Yuanying tersenyum dan menjawab. Tanpa memberi Yang Chen kesempatan untuk berbicara lagi, dia langsung memerintahkan, jadi, serahkan semua yang kamu miliki dan aku akan mengampuni hidupmu. Yang Chen masih bisa tersenyum. Setidaknya di mata pihak lain, Yang Chen seharusnya menangis. Grandmaster Alkimia kelas 5 bukanlah sosok yang kuat di benua iblis ini. Binatang iblis yang di iblis tidak peduli apakah Anda seorang Master Alkimia, Grandmaster atau bukan. Binatang iblis yang di iblis akan tetap melakukan iblis. Bukankah Yang Chen berada dalam krisis seperti ini sekarang? Tuannya tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan penampilan Yang Chen, bisa dikatakan dia bisa menguleninya sesuka hatinya. Merupakan keberuntungannya yang besar karena semua hal baik Yang Chen dimanfaatkan olehnya. Kali ini, dia tidak hanya dapat menemukan apa yang dibutuhkan sekte dan memberikan kontribusi besar, tetapi dia juga dapat memulihkan hal-hal yang diperas Yang Chen dari sekte. Hal-hal yang diperas Yang Chen dari orang-orang Taitian itu sendiri adalah kekayaan yang sangat besar. Apakah itu dikembalikan ke sekte atau tidak, itu berarti keuntungan besar bagi master tahap puncak Yuanying. Faktanya, dia sama sekali tidak ingin mempertahankan nyawa Yang Chen. Alasan mengapa dia berkata begitu banyak adalah karena dia sedang menunggu Yang Chen diserang secara mendalam oleh ki iblis, sehingga akan lebih mudah untuk menghadapinya. Mengenai kegagalan, bisakah hal konyol seperti itu terjadi? Jika kamu menginginkan sesuatu, sebaiknya kamu datang dan mengambilnya sendiri. Yang Chen berdiri di tempat yang sama dan tidak melakukan gerakan ekstra apapun. Dia hanya memprovokasi sambil tersenyum tipis. Kamu menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Aku akan membantumu. Tuannya menyeringai dan tidak ragu-ragu memanggil pedang terbang dan menebas Yang Chen dari kejauhan. Bagaimanapun, ini adalah benua iblis. Tidak ada salahnya berhati-hati. Sang master masih melakukan pekerjaannya dengan baik. Gas hitam di tubuh Yang Chen tiba-tiba meroket dan menyapa Flying Sword pihak lain. Melihat situasi ini, pihak lain tercengang. Jelas, dia tidak mengharapkan situasi seperti itu, tapi dia hanya tertegun sejenak. Dia masih mengendalikan pedang terbang untuk menebas Yang Chen. Begitu pedang terbang menyentuh kabut hitam, itu seperti pedang panas yang dimasukkan ke dalam kolam dingin, mengeluarkan suara mendesis, yang membuat orang merasa menyeramkan. Bahkan orang sekecil apapun pun memahami bahwa gas hitam ini bukanlah metode yang baik. Master panggung Yuanying buru-buru mengingat pedang terbang dan memeriksanya dengan cermat. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada masalah besar, dia merasa lega.
Metode aneh semacam ini, seharusnya metode sekte iblis, kan? Saya tidak menyangka Master Alkemis kelas 5 Yang Chen, Tuan Yang, adalah iblis, jadi orang tua ini harus menyingkirkan iblis itu untuk mempertahankan Dao. Bagaimanapun, dia berasal dari sekte Dao. Bahkan dalam situasi ini, pihak lain tidak lupa menemukan gelar yang benar dan mengenakan topi iblis pada Yang Chen. Dia mengatakannya dengan tatapan lurus, dan dia adalah seorang master yang menyingkirkan iblis untuk mempertahankan Dao. Omong kosong, Yang Chen mendengus, dan langsung mengubah kabut hitam menjadi cambuk besar, dan menyerang pihak lain. Bagaimana mungkin master tahap puncak Yuanying terkena serangan semacam ini? Sosok pihak lain melintas, dan dia sudah menghindar, dan kemudian pedang terbang segera melakukan serangan balik. Kabut hitam tiba-tiba naik, dan langsung menutupi jarak puluhan kaki, dan master panggung puncak Yuanying langsung diselimuti di dalamnya. Melihat situasi ini, pihak lain terkejut, dan buru-buru mengorbankan beberapa senjata sihir pelindung untuk melindungi tubuhnya, dan dia hendak meninggalkan selubung kabut hitam. Bagaimana Yang Chen bisa membiarkannya melarikan diri? Pedang terbang 9 meter bisa berubah bentuk, dan langsung berubah menjadi paku yang tak terhitung jumlahnya, dan menusuk lawan yang terbungkus di tengah. Senjata sihir pelindung apa, pedang terbang apa, yang memotong kabut hitam, tidak ada gunanya. Siapa yang pernah melihat pedang yang mampu membelah kabut? Kabut hitam langsung menyerbu kulitnya. Begitu dia menyentuh kabut hitam, pihak lain merasa pikirannya sedang kesurupan, dan kemudian dia memiliki pikiran yang mengganggu. Dia segera menyadari bahwa itu tidak baik, dan dia segera meluncurkan metode penanaman pikiran jernih, dan dengan cepat menekan pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Harus dikatakan bahwa para penggarap sekte Dao masih bertekad, dan mereka terinfeksi oleh ki iblis. Meskipun ada beberapa tanda-tanda setan hati, mereka dengan cepat menjadi tenang. Itu benar-benar metode sekte iblis, makhluk jahat, kamu tidak bisa dibiarkan hidup. Menyadari kelainan pada kabut hitam, lawan menjadi lebih marah, dan dia hampir mengeluarkan kartu trufnya, dan terlepas dari kabut hitam, dia hanya menyerang Yang Chen. Sayang sekali, Yang Chen di sisi berlawanan hanya bisa menghela nafas. Bagaimanapun, pedang terbang 9 meter ini telah disempurnakan belum lama ini, dan ki iblisnya tidak mencukupi. Kalau tidak, itu sudah cukup untuk memicu iblis hati orang ini, dan dia akan langsung menjadi sama dengan Li Tiansui. Sangat disayangkan. Chapter 1027. Namun, meski kekurangan kekuatan, pihak lain jelas berhenti dan kemudian segera meluncurkan metode budidaya pikiran jernih. Yang Chen masih melihatnya di matanya dan merasa bahagia di dalam hatinya. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa pedang terbang 9 meter, seperti yang diharapkan Yang Chen, memiliki efek serangan mental. Itu sudah cukup untuk memastikan hal ini, dan itu tidak perlu memberikan efek yang kuat. Jika pedang itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan ketika baru saja dimurnikan dan tidak menyerap banyak energi iblis, Yang Chen tidak yakin apakah dia bisa menekan pedang terbangnya sendiri. Sekarang bagus. Meskipun Yang Chen puas, itu juga berarti pihak lain tidak lagi memiliki nilai keberadaan. Pihak lain terus membicarakan tentang Penatua Hu. Jelas sekali, dia adalah orang Tai Tianmen atau Hu Qianyi. Tidak sayang untuk membunuhnya. Meskipun pedang terbang 9 meter berbentuk kabut, bukan berarti pedang itu hanya memiliki kekuatan serangan mental. Karena Yang Chen berani menyebutnya pedang terbang, ia masih memiliki kekuatan serangan pedang terbang. Sebelumnya, ini hanya untuk memverifikasi serangan mental. Sekarang pihak lain mengira kabut hitam itu tidak lebih dari ini, lelaki malang itu hanya mencari kematiannya sendiri. Cici, suara pisau tajam yang memotong daging terdengar sangat jelas, diikuti oleh setengah jeritan yang tidak sepenuhnya diteriakan, dan kemudian tidak ada suara lain. Pedang terbang 9 meter yang berkabut kembali ke tampilan jubah aslinya, dan Yang Chen sangat puas dengan ini. Di benua iblis ini, hal terakhir yang kurang adalah energi iblis. Selama pedang terbang ini dikelilingi oleh energi iblis, ia dapat terus mengumpulkan energi iblis. Tas Qian Kun orang mati itu sudah ada di tangan Yang Chen. Setelah beberapa pandangan, dia tahu asal-muasal pihak lain. Benar saja, itu adalah pria dari Tai Tianmen. Melihat kompas yang sengaja dia bawa, dia pasti datang ke sini untuk membunuh Yang Chen. Orang-orang Tai Tian mungkin tidak tahan lagi. Dari waktu ke waktu, akan ada monster iblis yang melompat keluar, dan Yang Chen tidak diganggu oleh kedua tuan itu, dan langsung membunuh mereka dengan pedang terbang 9 meter. Segera Yang Chen menemukan bahwa setelah pedang terbang 9 meter membunuh monster iblis itu, ia dapat secara langsung menyerap energi iblis yang terkondensasi dalam tubuh iblis, yang jauh lebih efisien daripada langsung memaparkannya ke energi iblis. Setelah menemukan ini, Yang Chen merasa senang untuk sementara waktu. Selama monster iblis itu terbunuh cukup dan cukup kuat, kekuatan pedang terbang 9 meter akan meningkat dengan cepat. Menyempurnakan pedang terbang membutuhkan waktu beberapa bulan. Setelah menghitung waktu, Yang Chen memperkirakan ketika dia tiba di tempat berkumpul yang ditentukan, itu akan hampir menjadi hari reuni dengan para wanita. Dia hanya menemukan arah yang benar dan berjalan terus. Ketika energi iblis diserap sampai batas tertentu, Yang Chen menemukan fitur lain dari pedang terbang 9 meter. Artinya, selama dia melakukan kontak dengan pedang terbang 9 meter, segala macam pikiran berantakan akan terus muncul di benaknya. Bahkan jika kesadaran spiritual Yang Chen saat ini begitu kuat, dia tidak dapat menghindarinya. Dengan akumulasi yang semakin banyak dan tidak dapat dijelaskan, pemikiran berantakan semacam ini menjadi semakin kompleks. Yang Chen harus terus-menerus melawan pikiran-pikiran mengganggu yang dia tidak tahu dari mana asalnya. Dia hampir selalu mengendalikan keadaan pikirannya sendiri. Bagi yang lain, ini jelas merupakan benda iblis yang akan mempengaruhi kultivasi mereka, tetapi bagi Yang Chen, itu hanyalah senjata ajaib untuk menenangkan pikirannya. Bahkan Yang Chen tidak harus dengan sengaja menyerap energi iblis dari manik iblis dan dia dapat dengan mudah mencapai tujuan untuk menenangkan kondisi pikirannya.
Dalam hal ini, jika Yang Chen masih bisa terbiasa dan mengatasinya, dia percaya bahwa tidak ada apapun di dunia fana yang dapat mengganggu Yang Chen. Ia hampir mengalami segala macam emosi positif dan negatif yang bisa dibayangkan. Tidak peduli seberapa kuat fluktuasi emosinya, itu tidak dapat membuat Yang Chen bingung. Biarpun dia sudah dirasuki iblis, diperkirakan dia bisa menekannya dengan paksa. Pedang terbang 9 meter dengan atribut akumulasi bumi ini hanyalah senjata ajaib yang paling cocok untuk digunakan di benua iblis. Tentu saja, hanya orang seperti Yang Chen yang dapat dengan mudah mengendalikannya. Selama orang lain berani menyentuhnya, hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Sebenarnya, di antara pedang terbang di tubuh Yang Chen, belum lagi yang lain, pedang terbang anggur hantu darah kayu kedua dan pedang terbang 9 meter bumi ke-6 hampir merupakan dua pedang iblis. Yang satu tumbuh dengan menghisap darah, dan yang lainnya tumbuh dengan menyerap energi iblis. Itu semua adalah makhluk iblis yang sangat jahat di mata seorang pria sejati. Dengan dua pedang terbang ini, agak sulit bagi Yang Chen untuk membantah bahwa dia adalah iblis. Mengingat hal ini, Yang Chen hanya bisa menggunakan kedua pedang terbang dengan hati-hati. Kalau tidak, tidak ada gunanya menghilangkan kerugian sebelum tujuan besarnya tercapai. Ketika Yang Chen tiba di tempat berkumpul, sudah hampir beberapa bulan kemudian. Hanya ada waktu lebih dari 2 bulan dan kurang dari 3 bulan sebelum dia bertemu kembali dengan keempat wanita itu. Sepanjang jalan, Yang Chen membunuh banyak binatang iblis, tetapi tanpa beberapa master panggung daceng yang mendorong binatang iblis itu ke sisinya, jumlah pembunuhan turun drastis, tetapi dia telah mengalami pembunuhan tragis sebelumnya, dan pembunuhan itu, efisiensi teknik pedangnya meningkat pesat. Kali ini, keberuntungan Yang Chen tidak terlalu bagus. Dalam 2 tahun, dia tidak tahu berapa banyak binatang iblis yang telah dia bunuh, tetapi dia bahkan tidak mendapatkan manik iblis, yang membuat Yang Chen sangat tidak bahagia. Tentu saja, itu hanya sedikit tidak menyenangkan, Yang Chen belum mencapai titik di mana dia harus mendapatkan manik iblis. Tempat berkumpulnya yang ditunjuk adalah puluhan ribu mil lebih dalam dari yang sebelumnya, dan itu sedikit lebih kecil. Lagi pula, selalu ada semakin sedikit master. Begitu dia memasuki tempat berkumpul, Yang Chen melihat seorang kenalan, Li Cheng, yang datang menyambutnya saat pertama kali memasuki benua iblis. Saudara Yang Chen, suatu kebetulan. Li Cheng juga melihat Yang Chen dan menyapa Yang Chen sambil tersenyum. Benar-benar kebetulan, kita bertemu lagi. Yang Chen juga tersenyum dan menyapanya. Dia masih memiliki perasaan tidak bisa memahami Li Cheng di dalam hatinya, tetapi tidak ada konsep yang sangat berbahaya, dia tidak tahu mengapa. Begitu keduanya saling menyapa, Yang Chen tiba-tiba menemukan bahwa kesadaran spiritual Li Liheng yang membekas di lautan kesadarannya bergetar beberapa kali, seolah-olah beberapa orang menggunakan kompas untuk melacaknya pada saat yang bersamaan. Wajah Yang Chen berubah, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat di sekitar tempat berkumpul, beberapa sosok perlahan datang ke sisi ini, samar-samar mengelilingi Yang Chen dari beberapa arah. Di antara beberapa orang, yang terlemah juga berada di tahap akhir Yuan Ying, dan yang terkuat berada di tahap puncak daceng. Mata Yang Chen menyipit dan dia menatap tajam ke arah lelaki tua yang terlihat paling bungkuk itu. Tahap puncak daceng, ada juga aura yang menindas di tubuhnya, Yang Chen langsung menebak identitas lelaki tua itu, dia pasti seorang tetua Tai Tianmen yang hebat. Nak, berikan aku hidupmu. Tetua Agung mengabaikan aturan tempat berkumpul dan berkata kepada Yang Chen. Berhenti. Tepat ketika Yang Chen berencana untuk bertarung dengan pihak lain, Li Cheng, yang berada di sebelah Yang Chen, berteriak kepada Tetua Agung yang mendekat, tempat berkumpul dilarang keras menggunakan kekerasan. Chapter 1028. Kata-kata Li Cheng sepertinya telah membangkitkan semua niat membunuh. Di saat yang sama saat suaranya turun, paksaan yang tak terbatas menyelimuti semua orang di titik berkumpul. Di bawah paksaan yang kuat ini, bahkan para master panggung daceng pun merasakan hawa dingin di hati mereka. Sumber paksaan datang dari lelaki tua bungkuk itu. Meskipun banyak orang terkejut, mereka juga sangat terkejut. Tuan yang demikian, seberapa tinggi kultivasinya untuk membuat orang-orang yang biasanya sok ini merasa takut. Ada beberapa yang tampaknya tidak terpengaruh, semuanya muncul bersama lelaki tua itu, tersebar ke segala arah, menjaga dengan tegas di tengah. Melihat situasi ini, puluhan master panggung daceng di sekitarnya menghela nafas dingin beberapa saat. Untuk dapat dengan tegas menekan semua orang dalam situasi seperti ini, dan untuk dapat mengontrol secara akurat agar tidak melukai rakyatnya sendiri, basis kultivasi macam apa ini? Aturan, orang tua bungkuk itu sepertinya tiba-tiba menjadi pria berotot dalam sekejap, momentum mengerikannya melesat langsung ke langit, dan kata-katanya yang dingin seperti penguasa yang tinggi dan perkasa, tidak dapat diganggu-gugat, aturan apa? Di mana saya berada, sayalah aturannya. Petik 2. Semua orang di tempat berkumpul mendengar pernyataan arogan yang luar biasa ini. Ada ledakan kemarahan di wajah semua orang, tapi yang aneh adalah tidak ada yang berdiri kecuali Li Cheng. Menurut aturan titik kumpul sebelumnya, jika seseorang berani melanggar aturan secara terang-terangan, dia pasti tidak akan lepas dari nasib dikepung oleh semua orang. Bahkan jika basis budidayanya lebih tinggi, tidak mungkin menjadi lawan semua orang. Tinggal di benua iblis begitu lama, semua orang selalu merasa bahwa sudah menjadi aturan alami bahwa mereka tidak boleh bertarung di titik berkumpul, dan tidak ada yang pernah berpikir untuk melanggarnya. Tapi hari ini, seorang pria berdiri dengan arogan di depan semua orang dan berkata dengan lantang bahwa dialah aturannya. Orang-orang yang sudah lama berada di medan pembunuhan ini sepertinya memilih untuk diam. Setiap orang yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, bahkan jika mereka telah membunuh banyak orang di benua iblis, mereka juga telah membunuh dari bawah ke atas. Jumlah binatang iblis yang dibunuh dengan tangan mereka bisa dikatakan tidak terhitung banyaknya. Jumlah pertempuran melebihi jumlah total pertempuran yang bisa dihadapi banyak orang seumur hidup. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak boleh ada rasa takut.
Namun hal yang tidak masuk akal ini terjadi. Apakah itu leluhur dari tahap Yuanying atau master dari tahap Dacheng? Dalam menghadapi tekanan mengerikan dari lelaki tua itu, tidak ada pemikiran perlawanan di hati mereka. Selain rasa takut, satu-satunya yang tersisa adalah hal itu wajar. Ini jelas merupakan master yang tiada taranya, dan itu adalah master super yang sangat tinggi sehingga semua master tahap Dacheng yang hadir tidak akan berani bertarung. Mengapa pakar seperti itu muncul di sini? Perbedaan tingkat budidaya terlalu besar. Kekuatan tetua agung sangat dekat dengan kekuatan manusia abadi yang telah melampaui kesengsaraan. Selama seorang kultivator belum melampaui kesengsaraan, dia akan sangat tertekan oleh perbedaan besar dalam tingkat kultivasi atau bahkan dunia. Dibandingkan dengan rasa takut dan takut dari semua master di tempat berkumpul, para master yang datang ke benua iblis bersama sesepuh agung itu benar-benar bangga dan bangga. Sebelum datang ke benua iblis, semua orang merasa bahwa ini adalah tempat yang menakutkan, tetapi ketika mereka benar-benar datang ke sini, mereka menemukan bahwa itu hanyalah monster iblis sederhana. Bahkan tanpa menunggu mereka bergerak, tetua agung itu melepaskan sedikit auranya dari kejauhan, dan tidak ada lagi binatang iblis yang berani mendekat. Hal ini membuat mereka tiba-tiba merasa bahwa benua iblis bukanlah sesuatu yang hebat. Yang lain menganggapnya sebagai tempat yang berbahaya, tetapi mereka menganggapnya sebagai jalan yang mulus. Terlebih lagi, begitu banyak orang yang datang untuk memburu seorang junior di tahap awal Yuanying dengan meriah, itu benar-benar berlebihan. Namun, memikirkan rekor Yang Chen sebelumnya, atau tidak bisa dikatakan sebagai rekor, hanya bisa dikatakan bahwa hasil dari Tai Tianmen sebelumnya mengirim orang keluar, sepertinya Yang Chen juga memiliki seorang master yang menjaganya. 6 master tahap Yuanying jatuh pada saat yang sama, dan bahkan Penatua Huqianyi secara misterius ditentang, itu adalah rencana yang aman untuk mengirim Penatua yang hebat. Sejak Yang Chen muncul di tempat berkumpul, dia ditakdirkan menjadi orang mati. Awalnya, beberapa orang berencana untuk mengikuti kompas sepenuhnya, tetapi sesepuh agung tidak sepenuhnya setuju. Dia hanya membiarkan beberapa dari mereka berpencar menjadi beberapa arah untuk mulai melacak, tapi dia menunggu di titik berkumpul ini dengan sekelompok master. Tetua itu sepertinya yakin Yang Chen akan datang ke sini. Waktu tunggunya tidak terlalu lama. Baru lebih dari setahun sejak mereka tiba di benua iblis, dan kebanyakan dari mereka sedang dalam perjalanan. Setelah sampai di titik kumpul ini, pada awalnya semua orang juga mengikuti aturan, dan tidak melakukan perilaku berlebihan, hingga kemunculan Yang Chen. Di tempat konyol ini, peraturan ditetapkan bahwa tidak boleh ada perkelahian. Tidakkah mereka tahu bahwa peraturan dibuat oleh orang-orang yang bertangan besar? Bahkan jika ada master yang bertanggung jawab, bagaimana dengan itu? Bukankah mereka ditakuti oleh sesepuh agung dan tidak berani bergerak? Sungguh konyol melanggar peraturan dan mengeroyoknya. Kelompok mereka terang-terangan melanggar aturan, namun sejauh ini belum ada yang keluar untuk menaati aturan. Tidak, ada seorang pria kecil yang melompat keluar, dan dia sebenarnya adalah orang dengan basis kultivasi terburuk di titik berkumpul ini. Mungkin dia baru saja datang ke benua iblis belum lama ini, tidak ada tanda-tanda pertarungan di tubuhnya, dan temperamennya tidak cukup kuat. Pendatang baru tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Apakah dia mengira seseorang akan merespons jika dia berdiri? Beberapa master Tai Tianmen berpikir dalam hati mereka, dan mereka mencibir di wajah mereka, menyaksikan Li Cheng melompat keluar seperti lelucon, dan tidak ada yang bergerak. Mereka hanya perlu memastikan bahwa Yang Chen tidak dapat melarikan diri, dan sisanya secara alami akan diselesaikan oleh tetua agung. Adapun tetua yang hebat, dia tidak akan tertarik pada pria kecil yang melompat keluar dari kepalanya. Pada intinya, betapa ketenaran dan kekayaannya, betapa kekuasaan dan keuntungannya, betapa pikiran untuk memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan itu samar-samar, hatinya seperti air yang tenang, dan dia tidak akan pernah memiliki dorongan berdarah panas. Si kecil itu baik, dia tahu bagaimana menaati peraturan, tapi itu saja. Tetua yang hebat bahkan tidak melihat ke arah Li Cheng, hanya mengambil langkah tegas, dan berjalan menuju Yang Chen selangkah demi selangkah. Yang Chen adalah tujuan sebenarnya. Setelah menyelesaikan Yang Chen dan menyelesaikan urusan sekte, dia dapat dengan aman melewati kesengsaraan dan naik. Saya tidak peduli aturan apa yang Anda miliki di sini, saya hanya mengikuti aturan saya sendiri. Suara sesepuh agung itu seperti seorang penguasa, tenang dan agung, dan semua orang yang mendengarnya terkejut. Aku hanya menginginkan nyawa satu orang, yang lain, selama kamu tetap jujur, jika tidak, matilah. Dalam 2 kalimat berturut-turut, sesepuh agung telah dengan jelas mengungkapkan sikap dan tujuannya. Tujuannya adalah Yang Chen sendiri. Chapter 1029. Jika kamu melanggar aturan, semua orang berhak menghukummu. Saat Yang Chen hendak bergerak, suara Li Cheng terdengar lagi. Kali ini, tidak hanya para master Tai Tianmen, tetapi bahkan master lain dari benua iblis yang dihalangi oleh tetua agung memberikan pandangan terkejut. Li Cheng berbicara untuk pertama kalinya, dan kemudian lelaki tua itu langsung melepaskan tekanan yang mengerikan, yang menekan semua orang, dan tidak ada yang berani mengatakan setengah kata. Kenapa dia masih berani melompat keluar dan berbicara omong kosong sekarang? Apakah dia lelah hidup? Bodoh yang keras kepala, kalian berdua bisa mati bersama. Suara tetua agung, yang hampir tanpa suka atau duka, terdengar lagi, dan cahaya pedang terbang dari tubuhnya dan terbang tinggi ke langit. Pada saat yang sama, ada cahaya lain yang terbang, tetapi cahaya itu terbang keluar dari tubuh Li Cheng. Itu juga merupakan cahaya pedang, tetapi dibandingkan dengan cahaya pedang yang menyilaukan dari tetua agung, cahaya pedang Li Cheng sangat redup, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada cahaya, itu hanya bayangan abu-abu yang hampir tidak terlihat. Wus, cahaya pedang tetua agung terbang langsung ke arah Yang Chen, dan cahaya pedang Li Cheng juga menebas ke arah tetua agung pada saat yang bersamaan. Kecuali Yang Chen dan Li Cheng, semua orang yang hadir telah menentukan hasil di dalam hati mereka.
Kepala Yang Chen terpenggal, dan pedang terbang Li Cheng diblokir, lalu cahaya pedang berikutnya terbang kembali dan memenggal kepala Li Cheng. Seorang master setingkat tetua agung sudah terlalu malas untuk menghadapi beberapa lawan sekaligus, terutama dua junior. Dia pasti akan datang satu persatu, dan dia tidak akan khawatir pihak lain akan berhasil menolak. Dia akan memenggal kepala mereka secara berurutan, tanpa meninggalkan harapan bagi lawannya. Ini adalah master sejati. Semua orang menyaksikan saat kepala Yang Chen terbang, tetapi mereka hanya melihat Yang Chen mengulurkan tangannya dan meraih cahaya pedang. Menangkap pedang terbang dengan tangan kosong. Pemuda ini tidak mungkin bodoh, bukan? Belum lagi menghadapi master level ini, bahkan jika itu adalah seorang pemuda di tahap awal Nas Chen Soul yang berada di alam yang sama dengannya, dia akan menderita kerugian besar melawan Flying Sword dengan tangan kosong. Bahkan jika ada teknik pemurnian tubuh yang bagus, itu tidak dapat menahan konfrontasi antara tubuh yang ditempa dan senjata sihir yang ditempa. Sekilas terlihat jelas siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Jadi, dalam spekulasi semua orang, sebelum situasi kepala Yang Chen terbang, ada adegan lain di mana telapak tangan terpotong, yang seharusnya konsisten. Guru yang tak tertandingi hanya mengatakan bahwa dia hanya menginginkan nyawa Yang Chen dan Li Cheng, dan selama yang lain tidak bergerak, itu akan baik-baik saja. Sekelompok orang yang telah ditekan oleh Grand Elder hingga tidak berani bernapas sebenarnya merasa lega. Selama itu tidak ada hubungannya dengan mereka, itu tidak akan lebih baik. Tidak ada yang peduli dengan aturan untuk tidak bertempur di tempat berkumpul. Seperti yang dikatakan Tetua Agung, orang yang memiliki tinju terbesar adalah aturannya. Pada saat ini, tinju Tetua Agung adalah yang terbesar, jadi kata-katanya adalah aturannya. Ada ratusan orang yang naik turun di titik berkumpul ini, ada hampir 1000 orang, menjadi. Dari sudut pandang ini, semua orang yang datang ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman, kecuali Li Cheng, seharusnya merasa malu. Sangat disayangkan bahwa rasa malu tidak sepenting hidup dan mati, dan tidak ada seorang pun yang akan menjadi orang yang mengorbankan hidupnya demi kebenaran. Begitu kekhawatiran semua orang hilang, pemikiran lain muncul. Benar-benar merupakan pengalaman yang berharga untuk bisa menyaksikan seorang master setingkat Tetua Agung dengan mata kepala sendiri. Semua orang tidak bisa tidak menantikannya, menantikan hasil yang mereka tebak. Pedang terbang telah tiba di depan Yang Chen, dan tangan Yang Chen sangat cepat, dan dia meraihnya. Tepat ketika semua orang sedang menunggu pemandangan telapak tangan patah dan darah muncrat, cahaya pedang tiba-tiba berhenti. Sikat, situasi cahaya pedang yang berubah dari gerakan ekstrim ke keheningan ekstrim membuat mata orang-orang tidak nyaman untuk beberapa saat, tapi betapapun tidak nyamannya itu tidak bisa dibandingkan dengan keterkejutan di hati mereka. Yang Chen hanya mengulurkan tangan dengan santai dan meraih cahaya pedang, dan kemudian pedang terbang dari master tiada taranya ditangkap oleh tangan besar Yang Chen. Belum lagi memotong telapak tangan, diperkirakan bahkan tidak memotong sehelai rambut pun di tangan Yang Chen. Bagaimana ini mungkin? Seorang master yang lebih kuat dari gabungan semua master panggung Dacheng di tempat kejadian bahkan tidak bisa melakukan apapun pada jari seorang junior di tahap awal Yuan Ying. Lelucon macam apa ini? Mungkinkah lelaki tua dan pemuda ini menggoda semua orang untuk bermain sandiwara? Tidak hanya orang-orang dari benua iblis, tetapi bahkan orang-orang dari Tai Tianmen pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Tetua Agung membiarkan Yang Chen menangkap pedang terbangnya? Di antara orang-orang yang hadir, yang paling terkejut bukanlah yang lain, melainkan Tetua Agung. Dari awal hingga saat ini, ia dengan tegas memegang inisiatif, mengendalikan seluruh suasana di sini, ia ingin angin bertiup, ia ingin hujan turun. Dia sedang menunggu untuk membunuh Yang Chen dengan pedang, tetapi tiba-tiba terjadi perubahan situasi. Dengan gerakan pikirannya, pedang terbang sumber kehidupannya, yang terhubung dengan pikirannya, siap mengubah sudut untuk membunuh Yang Chen. Namun, ini hanya sebuah pemikiran, pedang terbang di tangan Yang Chen hanya bergetar sedikit. Tetua Agung terkejut, pemuda di tahap awal Yuan Ying di depannya sebenarnya adalah seorang master yang bersembunyi begitu dalam. Meraih pedang terbang sumber kehidupan dari master levelnya dengan tangan kosong, bahkan jika Tetua Agung lebih kuat dari mereka yang baru saja melewati kesengsaraan dan naik, dia tidak berani. Bahkan seseorang yang sekuat Tetua Agung, yang telah melampaui mereka yang baru saja naik, tidak akan berani mengambil pedang terbang natal milik seorang ahli di levelnya dengan tangan kosong. Yang Chen tidak ragu-ragu untuk meraih dan meraihnya. Saat dia merasa terkejut, cahaya hitam melintas di depannya. Baru pada saat itulah Tetua Agung teringat bahwa ada junior lain yang berencana menyerangnya dengan pedang terbang. Saat dia baru saja tenggelam dalam keterkejutan karena ditangkap oleh Yang Chen dengan tangan kosong, dia sebenarnya melupakan ini. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah kamu benar-benar mengira aku kucing yang sakit? Bahkan dua junior di tahap awal Yuan Ying berani menunggangi leher lelaki tua ini. Tetua Agung, yang baru saja terkejut dari awal sampai akhir, tidak lagi dalam keadaan tidak ada suka dan duka, dia sangat marah. Pedang terbang yang sepele ini, Anda ingin berurusan dengan Penatua Agung Tai Tianmen. Pemuda ini tidak terlalu menaruh perhatian pada tuannya, bukan? Tetua Agung sangat marah, namun dia tetap berdiri di tempat yang sama. Yang Chen berani menangkap pedang terbang dengan tangan kosong, bagaimana mungkin dia, seorang master yang tiada taranya, tidak berani melakukannya. Dia hanya ingin orang lain melihat bahwa lelaki tua ini berdiri di sini, tidak peduli bagaimana kamu memotongku dengan pedang terbangmu, kamu tidak dapat melakukan apapun pada lelaki tua ini. Dengan demikian, kejadian mengejutkan lainnya terjadi lagi. Guru yang sangat kuat dan tak tertandingi, Penatua Agung Tai Tianmen, yang hanya menggunakan nafasnya untuk membuat ribuan guru yang hadir tidak berani bernapas, berdiri tegak di tempat yang sama dan membiarkan Li Cheng, pedang terbang generasi muda, memotong lehernya. Kemudian, kepala berambut putih, seperti bola sutra yang dilempar ke atas, terlempar ke langit dengan pancuran darah.
Setelah berputar beberapa kali di udara, ia jatuh di tempat yang tidak jauh, berguling beberapa kali, dan tidak bergerak lagi. Mayat tanpa kepala itu masih berdiri di tempat yang sama, dan di lehernya yang rata, terdengar suara mendesis, dan darah muncrat dengan deras, mewarnai darah di sekitarnya menjadi merah. Chapter 1030. Hanya ada 2 pedang secara total, pedang yang digunakan oleh Tetua Agung untuk membunuh Yang Chen, ditambah pedang yang digunakan Li Cheng untuk membunuh Tetua Agung. Kedua pedang tersebut terlihat sangat biasa, tanpa tempat khusus sedikit pun, namun hasilnya sangat berbeda. Pedang yang ditebaskan ke arah Yang Chen ditangkap oleh Yang Chen dengan tangan kosong, dan kini pedang terbang itu masih berada di tangan Yang Chen. Adapun pedang yang menebas penatua tertinggi, itu adalah serangan yang efektif, memenggal kepala penatua tertinggi dengan bersih. Faktanya sangat luar biasa sehingga sekelompok orang baru bereaksi sampai kepala sesepuh agung itu jatuh ke tanah dan tubuhnya jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Hal yang paling luar biasa adalah Tuan dari Tianmen, kekuatan dari sesepuh agung. Mereka mengikutinya dari sekte ke benua iblis selama lebih dari 10 tahun, dan mereka memahaminya dengan sangat baik. Belum lagi tahap awal Yuan Ying, bahkan jika ada 10 atau 100 dari mereka, mereka seharusnya tidak dapat melakukan apapun terhadap sesepuh agung. Tapi situasi yang dilihat semua orang sama sekali tidak seperti ini. Beberapa penguasa Tianmen bahkan mengira bahwa sesepuh agung itu sedang bercanda dengan semua orang dan dengan sengaja membuat ilusi. Hanya saja ilusi ini terlalu nyata bukan? Itu sangat nyata sehingga semua orang merasa itu nyata. Itu adalah Tetua Agung yang telah melampaui kekuatan seorang guru yang telah melampaui kesengsaraan dan naik, mustahil. Di sisi lain, orang-orang yang terkejut adalah orang-orang dari benua iblis. Seorang master tak tertandingi yang hanya memancarkan auranya sangat membuat mereka takut sehingga mereka tidak berani bergerak dengan mudahnya dipenggal dengan pedang tanpa perlawanan apapun. Apa yang salah dengan dunia ini? Apakah tahap awal Yuan Ying adalah alam terkuat di dunia fana? Mungkinkah master ini hanya hayalan, tetapi auranya luar biasa, tetapi dia tidak memiliki keterampilan apapun? Ini adalah situasi yang paling mungkin terjadi, jika tidak, master yang begitu kuat, pedang terbang ditangkap oleh seorang pemuda di tahap awal Yuan Ying, itu terlalu palsu. Hari ini, seseorang melanggar aturan dengan membunuh Tuan Yang. Jika Anda tidak melakukan apapun, ketika seseorang membunuh Anda dan melanggar aturan suatu hari nanti, siapa yang akan menyelamatkan Anda? Li Cheng membunuh penatua tertinggi yang sangat sombong dengan satu serangan pedang, tapi dia tidak terus menyerang orang-orang Taitian. Sebaliknya, dia berteriak keras. Teriakan Li Cheng langsung menyadarkan orang-orang di sekitarnya yang tertegun. Saat ini, mereka bisa dianggap kehilangan seluruh mukanya. Belum lagi dibuli dan ditampar mukanya, bahkan banyak dari mereka yang tidak berani bersuara. Selain itu, 2 kultivator tingkat jiwa baru lahir dengan tingkat kultivasi terendahlah yang menjunjung tinggi aturan. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi rasa malu dan marah menatap langsung ke ahli Tianmen yang keluar bersama penatua tertinggi. Ada lusinan master tahap Dacheng di sini, ditambah ratusan master yang setidaknya berada di tahap awal Yuan Ying yang telah berada di benua iblis setidaknya selama 10 tahun. Para Tianmen yang dikirim kali ini, kecuali Grand Supreme Elder, yang lainnya hanya berada di tahap akhir dan puncak Nas Chen Sol. Hanya selusin master panggung Yuan Ying, menghadapi tatapan penuh kebencian dari ratusan master, suasana hati yang bersemangat sekarang sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, suasana hati mereka benar-benar sama seperti ketika orang-orang di tempat berkumpul pada awalnya ditekan oleh penatua tertinggi, dan mereka tidak berani bernapas. Sangat disayangkan bahwa orang-orang yang telah membunuh banyak orang ini, selain merasa malu dan marah, ketika mereka sangat ingin melampiaskan, mereka tidak memiliki kemurahan hati dari penatua tertinggi untuk membiarkan mereka pergi selama mereka tidak melakukannya, menghalangi. Seseorang memimpin dan baru saja mengambil satu langkah, dan tiba-tiba semua orang bergegas menuju murid Tianmen terdekat. Lebih dari selusin master panggung Tianmen Yuan Ying dikuburkan oleh ratusan pembunuh benua iblis yang marah dalam sekejap mata, dan tidak ada jejak mereka. Dalam kekacauan itu, hanya 2 tempat yang benar-benar tidak terganggu. Salah satunya adalah tempat yang Chen berdiri, dan yang lainnya adalah tempat Li Cheng berdiri. Jarak antara keduanya hampir 2 kaki, namun dalam radius 10 kaki, tidak ada orang lain yang hidup, hanya mayat tanpa kepala yang tergeletak beberapa meter dari mereka. Yang satu menangkap pedang terbang seorang supermaster dengan tangan kosong, dan yang lainnya memenggal kepala seorang supermaster dengan pedang. Ratusan orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Akting, apakah ada orang yang menggunakan kepalanya untuk bertindak? Terlebih lagi, ketika master tak tertandingi baru saja muncul, ada lebih dari selusin master tahap akhir Yuan Ying dan tahap puncak Yuan Ying, itu memang benar. Karena master tak tertandingi itu nyata, lalu seberapa menakutkan orang yang memenggal kepala master tingkat ini dengan pedang? Seberapa menakutkankah orang yang menangkap pedang terbang milik master seperti itu dengan tangan kosong? Berkeliaran di benua iblis, selain memiliki jiwa kepahlawanan yang tidak takut mati, seseorang juga harus memiliki penglihatan yang cukup untuk dapat menilai kekuatan lawan, berlari pada saat yang tepat untuk berlari, dan berpura-pura menjadi seorang cucu ketika tiba waktunya berpura-pura menjadi cucu. Sebelumnya di depan penatua tertinggi, semua orang berpura-pura menjadi cucu dengan sangat baik, dan jelas penglihatan mereka juga sangat bagus. 2 pembunuh yang sangat kuat, jika ada yang berani memprovokasi mereka sesuka hati, itu benar-benar mendekati kematian. Mari kita melampiaskan kemarahan kita pada orang-orang yang keluar bersama Tuan yang tiada taranya. Pedang terbang itu milikmu, dan tas Qian Kun milikku, bagaimana dengan itu? Li Cheng hanya berteriak, dan sama sekali tidak peduli dengan kinerja orang-orang di sekitarnya, dan berdiskusi dengan Yang Chen. Keduanya tidak jauh, dan mereka dapat mendengar satu sama lain dengan jelas. Pedang terbang secara alami mengacu pada pedang terbang dari penatua tertinggi, yang sekarang ada di tangan Yang Chen.
Karena tuannya meninggal, ia berhenti meronta dan dengan patuh disingkirkan oleh Yang Chen. Tas Qiankun adalah tas Qiankun di tubuh tetua tertinggi. Diperkirakan lelaki tua itu telah mengumpulkan seluruh hidupnya. Oke, Yang Chen sudah lama mengetahui bahwa Li Cheng agak misterius, tapi dia tetap tidak menyangka dia begitu menakutkan. Dia memenggal kepala penatua tertinggi Tai Tianmen dengan satu pedang. Meskipun penatua tertinggi ceroboh dalam hal ini, kekuatan Li Cheng sendiri tidak boleh diremehkan. Jika Yang Chen ingin mengambil tindakan, dia juga bisa mati-matian membunuh penatua tertinggi ini, tetapi dia takut dia harus menggunakan banyak modal, dan bahkan menghancurkan banyak hal, memperlihatkan kartu truf yang akan dia rencanakan untuk melawan orang Tai Tian beberapa hari kemudian. Mungkin dia juga akan terluka, dan tidak semudah Li Cheng membunuh lawan dengan lambaian tangannya. Dalam hal ini, kekuatan Li Cheng tidak dilebih-lebihkan oleh Yang Chen, tetapi diremehkan. Untungnya, belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang, tetapi dia tidak tahu dari sekte mana Master Misterius ini berasal. Pedang terbang Natal dari penatua tertinggi Tai Tianmen jelas merupakan hal yang baik. Hal semacam ini yang akan menemani penatua tertinggi untuk naik ke dunia abadi dari dunia spiritual dan bertarung seumur hidup pasti dilakukan olehnya dengan segala cara. Dari segi nilainya, itu tidak akan lebih rendah dari barang-barang yang ada di tas Qiankun. Melihat Li Cheng yang lugas dan tidak memiliki rasa permusuhan sejak awal, Yang Chen pun ingin lebih mengenalnya. Setelah pedang terbang Li Cheng mengaitkan tas Qiankun milik tetua tertinggi dan menyimpannya, dia tersenyum dan mengundang, "Saudara Li, saya masih memiliki anggur yang enak di sini. Apakah Anda ingin minum beberapa cangkir bersama saya? Saya tidak bisa meminta lebih banyak." Li Cheng juga orang yang jujur. Dia tertawa dan langsung menyetujui. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.